Teman-teman, jadi kita tadi udah lihat bahwa kalau COVID-19 katanya mungkin bisa bikin masalah ya dalam beberapa hal buat manusia, gitu ya, buat yang bekerja, buat yang belajar, buat yang lain-lain. Tapi ternyata ada sisi yang baik juga karena manusia akhirnya lebih banyak di rumah, terus tidak terlalu banyak mengeksploitasi industri dan yang macamnya, dan mungkin dalam beberapa hal jadi bumi rehat sejenak gitu ya, bisa bernapas sejenak gitu. Kalau kita melihat bumi sebagai organisme, mungkin ini mekanisme pertahanannya bumi kali ya, supaya jadi membuat manusia menarik diri dulu daripada ini. Tapi kembali tadi kita ngelihat memang semenjak manusia ada dan semenjak industrialisasi dan banyak hal yang lain, banyak hal yang dalam lingkungan mulai rusak gitu ya. Tadi case-nya kayak kasusnya COVID, memang dalam beberapa boleh dikatakan itu juga karena kesalahan manusia ya, karena habitat hewan yang punya habitat dan komunitasnya sendiri kita gabungkan, kita konsumsi dan yang lainnya gitu. Jadi bukan ya seperti kalau ada yang ngasih joke waktu itu kan, bukan rusa yang menyeberang jalan gitu kan, tapi jalanlah yang memotong rumahnya rusa gitu kan. Jadi ya case-nya seperti itu. Dalam case-nya kasus coronavirus yang ada pada kelelawar dan akhirnya bisa bermutasi dan lompat ke manusia, kita juga punya andil dalam hal itu ya kalau dalam hal itu. Nah, saya mau ke Tian lagi. Kira-kira Kak Tian, menurut Kak Tian memang dalam konteks ini gitu ya, kesalahan-kesalahan apa yang perlu dikoreksi memang dari sikap kita selama ini terhadap lingkungan gitu, sehingga kalau boleh dibilang kan COVID ini ada membuat kita refleksi ulang gitu ya, supaya kita bagaimana sih kita harus bersikap berdamai dan juga selaras dengan lingkungan lah katakan. Kalau menurut Kak Tian gimana? Ya, jadi tadi saya mau bahas sedikit tentang zoonosis, walaupun saya bukan ahlinya, ini bisa nanti Ya. baca-baca literasi selanjutnya, tapi kita tahu bahwasanya yang tadi Bang Noer juga katakan ada MERS, Ebola, dan lain-lain, SARS, itu kan penyakit bawaan dari hewan, dan kita tertular karena kita mengkonsumsi hewan tersebut. Jadi Ebola itu dari kelelawar, yang zoonosis juga dimungkinkan dari kelelawar dan ular katanya. Terus MERS dari unta, ada flu burung, flu babi dan lain-lain. Jadi pertama itu terkait konsumsi kita, sehingga kita perlu coba cek kembali apakah itu normal apa tidak, karena kita sudah diingatkan. Terus yang kedua, bahwasanya habitat hewan tersebut terganggu. Jadi mereka adalah satwa liar yang beberapa itu didomestifikasi atau bahkan ada yang diternak khusus untuk konsumsi manusia. Nah, hal tersebut kayaknya perlu kita cek kembali juga apakah itu benar apa tidak. Kalau terjadi terkait ini kesehatan publik itu terganggu, sepertinya tidak. Jadi perlu kita telah kembali gitu, Bang. Nah, terkait habitat tadi ini sangat berkaitan sama hutan karena satwa liar habitatnya di hutan. Dari dulu memang ada, bahkan itu ada ahli yang mengatakan tahun 1000-an itu sudah terjadi penyakit-penyakit tersebut, tapi tidak meluas sehingga menjadi pandemi ini karena rantainya diputus, itu yang pertama. Yang kedua, manusia tidak banyak berkegiatan di habitat hewan tersebut, yang mana itu adalah hutan. Nah, saat ini makin banyak kegiatannya karena ada aktivitas penebangan hutan, pembukaan jadi kebun, pertanian, industri dan lain-lain. Nah, kalau kita coba runut gitu, jadi jangan cuma melihat bahwasanya zoonosis konsumsi saja, tapi kalau dicek itu banyak sekali sebab dan asalnya, yang balik lagi itu adalah kegiatan dan aktivitas kita manusia. Jadi kelompok ekonomi juga terlibat di situ, kelompok terkait isu pangan. Jadi banyak banget sebenarnya, Bang, kalau coba dirunut. Kita coba lihat dari banyak hal dan sisi sih. Itu, Bang, kalau terkait zoonosis. Nah, terkait ininya sendiri ya, kalau boleh dibilang bagaimana kalau begitu, katakanlah kita punya risiko ya. Nah, untuk zoonosis punya risiko juga karena kan dalam tanda kutip beberapa kali bumi mungkin mengalami beberapa kerusakan karena ulahnya manusia gitu ya. Nah, katakanlah nanti ada new norm gitu ya. Tapi kalau enggak dari kampanye selama ini lah, pengalaman Kak Tian selama ini gimana sih dalam mengkampanyekan bahwa kesadaran lingkungan itu penting gitu ya. Terutama juga untuk masyarakat yang ada di perkotaan, konsumsinya dan yang macam-macam gitu ya. Kamu menurut Tian sendiri gimana? Nah, kalau kami di Hutan Itu Indonesia memang target utamanya masyarakat urban, Bang. Khususnya lagi anak muda perkotaan, karena narasi terkait penjagaan hutan
dari kota itu memang masih sangat jarang, sehingga Hutan Itu Indonesia berdiri sejak 2016 fokus melakukan narasi tersebut dan kerjasama dengan berbagai LSM, mitra, korporasi, dan lembaga umum lainnya. Yang pertama karena kita ada diskoneksi, jadi jauh ya Bang. Hutan itu kan adanya di daerah-daerah entah itu pedesaan atau masyarakat adat dan lain-lain. Jadi kota yang mana itu kurang lebih setengah populasi itu tinggal di kota, atau bahkan katanya ada 70% gitu ya. Karena kota makin lama makin banyak dan berkembang juga. Jadi kita masih fokus di angka terbesar ya populasinya. Tapi kan banyak juga LSM-LSM lokal yang bekerja langsung di akar rumput, grassroots, untuk kita kerjasama. Jadi si Hutan Itu Indonesia contohnya menjembatani isu dan narasi tersebut, bahwasanya penjagaan hutan di lapangan itu bisa kita dukung dan berkaitan sama kita yang tinggal di kota juga. Dan kenapa kota? Karena informasinya lebih banyak bisa kita dapatkan dengan digitalisasi dan lain-lainnya, dan juga harus informasi sama ekonomi Bang. Oleh karena itu kita bisa jadi kelompok yang utama dan bisa membantu di akar rumput atau lapangan. Kita bisa jaga hutan dari kota. Nah, salah satunya adalah konsumsi misalnya gitu. Itu yang paling sangat sederhana sebenarnya. Karena cenderung juga masyarakat kota itu konsumsinya cukup tinggi. Jadi kita bisa membeli barang-barang hasil hutan yang baik, kita tahu asalnya dari mana. Khususnya hasil hutan bukan kayu ya. Kalaupun hasil hutan kayu, kita harus tahu sumber-sumbernya seperti apa. Nah, narasi-narasi sederhana itu yang kita coba bangun, dan kedepannya akan lebih jelas lagi saat kita punya industri atau produk-produk yang memang berkaitan di situ, dan kita coba bikin semacam marketplace kah atau apapun itu. Itu salah satu contoh aja terkait konsumsi misalnya. Bang Noir, ada contoh lain nggak gitu dalam konteksnya laut misalnya gitu ya, biota laut dan hal-hal yang lain gitu. Gimana kita bisa katakanlah ya upaya kita untuk sedikit memperbaiki dari apa yang telah terjadi selama ini, apa yang udah kita kerjakan dalam secara komunal ya, secara komunal umat manusia kan dalam beberapa punya andil dalam kerusakan itu. Nah, kalau menurut Bang Noir sendiri kira-kira yang mungkin sebenarnya bisa dikerjakan, dikampanyekan, bisa disampaikan, kira-kira kayak apa Bang? Oke, terima kasih Bang Rizdo. Jadi mungkin semua yang kesehatan laut itu sebenarnya tergantung pada yang di darat, walaupun lokasi di laut, tapi memang kita harus berbuat yang di darat gitu. Jadi sumber mau tidak mau ketika kita bicara laut, kita bicara darat. Artinya kampanye yang dilakukan di darat itu juga berhubungan dengan yang di laut gitu. Jadi menurut kami sih sebenarnya sama seperti yang dikatakan oleh Bang Christian tadi, konservasi dan segala macam yang dilakukan di darat harus dilakukan di laut gitu. Jadi kalau istilahnya Bang Christian tadi adalah bahwa hutan yang di darat itu bisa terbakar, di laut itulah hutan yang tidak bisa terbakar gitu. Jadi artinya ketika terumbu karang dan segala macam itu tidak akan bisa terbakar. Namun stresnya si manusia itu karena mungkin berenang dengan yang tidak tepat, dia menginjak si terumbu karang dan segala macam, itu bisa sangat merusak begitu. Artinya terumbu karang itu hanya bisa tumbuh dia selama 1 cm mungkin 10 tahun dibandingkan dengan yang ada di daratan. Jadi kampanye-kampanye sekarang ini sudah masuk dalam agenda nasional, dalam agenda internasional yang dinamakan dengan SDGs, Sustainable Development Goals, yang ke-14 ada itu namanya adalah Life Below Water. Jadi artinya memang sangat penting sekali untuk kita kampanyekan gitu. Nah, memang kasusnya Indonesia itu memang sekarang sedang rumit sekali gitu, karena kita berada di antara banyak negara gitu, di antara dua benua dan dua samudra, itu memang sangat kita terlibat besar dalam kesehatan laut. Karena kenapa? Kita dalam posisi sekarang di 145, ranking 145 dari 201 negara. Jadi termasuk rendah dibandingkan negara lain dalam bidang polusi dan segala macam gitu. Nah, jadi COVID ini sebenarnya momentum sebenarnya untuk menyehatkan laut itu. Cuma saya nggak tahu nih, dengan banyaknya program pemerintah yang dipotong untuk anggaran konservasi baik di darat maupun di laut, mungkin agak sedikit terganggu memang hasilnya gitu. Walaupun dalam beberapa kesempatan menteri-menteri dan pejabat lainnya bilang bahwa prioritas untuk menjaga laut itu tidak akan dikurangin program dan dananya gitu. Jadi
penting sekali memang untuk konservasi untuk di laut, terutama untuk laut kita ya. Terutama kita, salah satu contohnya memang sampah sih. Sampah di laut itu memang berasal dari darat. Dan kita, masalahnya bukan hanya mendapatkan sampah dari masyarakat kita, tapi juga dari negara lain yang ada di utara Indonesia maupun di selatan Indonesia. Jadi habitnya kita itu perlu diperbaiki juga di daratnya gitu, sehingga tidak masuk ke lautan. Karena dampaknya sangat besar sekali. Jadi contohnya mungkin kalau sampah yang kita buang di sungai atau di selokan kita itu, seperti yang paling lama itu adalah bola pimpong dan plastik, itu bisa didegradasi hampir 800 tahun. Jadi akan sangat susah bagi kita memang untuk membuang itu gitu. Dan kita memang kalau dalam penelitian kami memang Laut Jawa itu memang laut yang di daerah DKI dan segala macam itulah daerah tempat sampah terbesar di Indonesia, karena dia nggak pergi kemana-mana, dia dibuang di situ akan bolak-balik gitu. Jadi kampanye gerakan sampah, membuang sampah kita di tempat sampah dan juga konservasi laut itu sangat penting sekali, karena secara tidak langsung memang itu akan berhubungan dari rantai makanannya, dari ikan kecil, ikan besar, manusia, lalu kembali kemari lagi gitu, dan itu akan sangat sangat berpengaruh sih menurut kami. Begitu mungkin Bang Rizdo. Oke, jadi kalau boleh lihat praktisnya mungkin kalau menurut Bang Noir dan Kak Tian nanti kira-kira sebelum kita ke sesi berikutnya nanti, tapi dalam konteks yang lebih praktis kira-kira dalam keseharian kira-kira apa andil sih ya, misalnya saya seorang pekerja atau saya seorang mahasiswa, apa hal yang bisa kita kerjakan sebenarnya dalam konteks katakanlah itu upaya menebus dosa gitu ya, atau upaya yang sudah lama kita selaku manusia sama-sama salah terhadap alam gitu. Nah, kira-kira apa sih? Nah, kalau untuk laut atau untuk hutan, nah, atau untuk hal yang lain secara lingkungan secara umum. Kalau menurut Bang Nur apa kira-kira? Kalau ini sih memang kan sebenarnya kan kalau kita apa ya? Jadi memang teknologi sekarang sedikit membantu sih sebenarnya. Dulu kita yang menggunakan kertas banyak sekali. Bayangin untuk satu pohon itu berapa kertas gitu, sehingga kita banyak menebang pohon. Ya mungkin sekarang mungkin terbantu dengan adanya PDF dan teknologi semua sekarang membantu gitu. Itu mungkin salah satu. Jadi kita menggunakan sedikit paper lah untuk hal-hal yang administratif yang tidak penting. Bahkan mungkin kalau di kampus sekarang sudah pakai email-email segala. Kalau dulu kan mahasiswa kan sampai 5 kali revisi, coret-coret, ganti lagi dengan yang baru lagi. Nah itu mungkin yang bantu. Ya, Nah mengurangi kemudian yang konsumsi kedua, yang ini ya kayak sampah, iya. kayak kertas Nah, dan plastik dan itu. iya. Kemudian yang kedua mungkin kita ya mungkin greenhouse mungkin kita akan bisa gunakan. Jadi mungkin menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi beberapa contoh sih menggunakan seperti sumpit yang bisa dipakai lagi, atau menggunakan gelas yang bisa dipakai lagi gitu, sehingga mungkin bisa mengurangi produksi. Hanya memang masalahnya kita ini kan negara berkembang ya. Ya. Negara berkembang itu memang industrinya kan masih industri padat karya. Jadi ini memang tantangan kita untuk global climate ini memang. Jadi agak susah memang kita berkembang di negara kita ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk itu. Kemudian mungkin yang ketiga mungkin kita menggunakan, jadi kalau di negara-negara Eropa gitu, mereka tidak menggunakan lagi yang apa namanya, sampo yang saset yang harga 1000-an itu. Oh, gitu. oke. Jadi Yang banyak ini mereka ya. Nah, mereka menggunakan yang besarnya karena kenapa? Karena saset yang kecil itu memang akan membuang sampah yang sangat banyak sekali. Kayaknya bayangin untuk mandi sekali kita buang sampah 1 kali gitu. Jadi sekarang mereka sudah menggunakan yang itu. Yang terakhir mungkin yang kita bisa, mungkin kita memilah-milah sampah ketika itu dulu memang pernah dulu di ITB sih. Jadi kita pisahkan sampah 3, ada sampah organik, sampah plastik, sampah ini. Tapi ternyata pada akhirnya ketika dibuang di tempat ada truk yang ngambil sampah itu akan digabungin kembali lagi gitu. Jadi akan agak sedikit kompleks masalah kita memang di Indonesia ini. Jadi, nah kemudian mungkin yang terakhir mungkin ya untuk menjaga lingkungan mungkin ya buanglah sampah pada tempatnya. Tapi istilah itu juga mungkin bukan hanya untuk, jadi bukan buanglah sampah kita saja, tapi buanglah sampah orang lain pada tempatnya. Karena mungkin untuk menyadarkan orang lain, kita kalau saya lihat sih di Indonesia, kita nggak bisa hanya mengatakan saja gitu. Kita harus membuat contoh dulu, baru teman kita akan mengikuti kita. Gitu. Kalau Tian kira-kira apa yang mungkin yang praktis dikerjakan, katakanlah orang-orang keseharian gitu ya, yang kadang-kadang mungkin tidak terlalu aware dengan isu itu, tapi pelan-pelan mau belajar tentang isu lingkungan. Gimana Tian, kalau menurut Tian kira-kira? Mungkin 2 hal ya Bang. Yang pertama, tadi Bang Noir terkait konsumsi, itu memang penting banget. Dan tadi juga aku di awal udah mengatakan itu karena konsumsi kita cukup tinggi, budaya Asia, kita tinggal di kota. Jadi lihat aja dari dapur, produk-produk yang biasa kita beli, itu sebisa mungkin
berdampak positif bagi lingkungan. Siapa petaninya, siapa produsennya, apa kemasannya, apakah bisa kembali ke alam dan lain-lain gitu. Bahan-bahan kimia itu bisa mungkin kita ganti ke organik dan sebagainya. Ini hal yang klise tapi ini sangat fundamental dan juga sangat personal pribadi. Jadi aku juga nggak bisa bilang gunakan ini itu ya gitu ya. Kembali aja ke masing-masing apa yang senyamannya, tapi sebisa mungkin berdampak positif bagi lingkungan dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki produk-produk yang dipakai gitu. Dan saat ini banyak sekali opsi-opsinya dan sebisa mungkin lokalnya jangan sampai juga wah ini bagus bahan baik tapi ternyata impor dari Tiongkok lagi. Biaya untuk ininya besar juga lagi. Jadi kadang-kadang juga itu kan ada jejak karbonnya dan lain-lain. Pasti coba dicari apakah ada opsi lokalnya. Kalau memang tidak ada ya sudahlah kita coba toleransi dulu terkait itu. Yang kedua, kenapa Bang? Yang kedua, kita coba bantu di lapangan secara khusus, entah itu misalnya laut, atau hutan, atau apapun desa, dan lain-lain. Jadi, kalau terkait hutan, misalnya ada program namanya adopsi pohon atau pohon asuh. Jadi, misalnya kalau kita, saya udah bikin taman, kebun, bikin lubang resapan biopori, mengompos, dan lain-lain, tapi itu kayaknya tidak cukup, saya ingin membantu langsung di tempat terkait, di hutan misalnya, kita bisa, kalau punya dana, kita punya pohon asuh, seperti anak asuh aja. Jadi kita ada durasi waktu tertentu, misalnya 1 tahun bayar 50.000, ada yang 200.000 juga tergantung pohonnya berapa tinggi dan diameternya. Itu seperti kita memelihara pohon tersebut. Dana tersebut akan digunakan oleh masyarakat, kelompok masyarakat setempat, dan itu biasanya ada LSM lokalnya untuk diputar, disirkulasi, ujung-ujungnya nanti jadi mata pencarian baru, entah yang tadinya mereka menebang pohon, masuk ke merambah hutan, tapi jadi punya dana modal untuk malah menjaganya. Jadi kayak patroli hutan, bikin kelompok tani, kelompok dan lain-lain lah. Itu banyak sekali opsi-opsi. Salah satunya adalah pohon asuh sih, mungkin saya bisa. Nanti cek di Hutan Itu Indonesia, hutanitu.id kalau mau tahu lebih lanjut. Oke. Nah, kalau Bang Basar mau ada komen nggak kira-kira? Selama ini kalau keseharian dari sering bergaul sama anak muda gitu, kesadaran soal lingkungan, kira-kira ngelihat ini sebagai sesuatu yang udah mulai sadar atau mungkin masih perlu kampanye lebih atau gimana, Bang? Oh ya, thank you ya. Ini seru nih diskusinya nih dari tadi. Jadi denger aja udah banyak yang didapat. Kalau dari pergaulan ngelihat misalnya tren teman-teman dalam sehari-hari, sebenarnya ya PR-nya juga masih banyak memang kalau dari teman-teman tadi bilang. Selain sekarang itu kan kita bersyukur lubang ozon udah agak ketutup. Nah, lalu industri-industri yang tidak mendukung keramahan lingkungan itu mungkin sudah mulai diperkecil. Tapi kan itu memang temporer ya, artinya itu sekarang gitu kan. Nanti mungkin akan dibuat lagi lebih gede gitu ya nantinya, tapi kita nggak tahu. Nah, kalau dalam sehari-hari yang lebih praktis sebenarnya gini, kayak kita pesan makanan. Nah, jadi sampah plastik itu kemasan itu banyak banget kan. Jadi nggak usah, jangan kan itu seperti ibu-ibu yang setiap hari ke pasar, kan pasar tuh selalu hidup ya, tiap hari ada orang yang belanja, yang jualan, yang beli. Nah, itu kan juga sampah plastiknya tuh luar biasa. Nah, jadi tapi kita mau mau marah atau mau bilang jangan pakai itu susah kan gitu kan. Selama ini juga teman-teman kan ini termasuk Tian itu salah satu orang yang menggagas beberapa konsep diet kantong plastik, ingat banget dulu kan berapa tahun yang lalu, dan itu berjalan dengan baik. Kita senang sebenarnya jadi orang pakai kantong belanjaan, tapi memang untuk konsumsi sehari-hari yang lebih praktis itu tidak bisa dihindari memang, karena industri makanan segala macam sekarang semuanya kemasan, orang senangnya serba instan gitu. Nah, jadi ini yang memang perlu istilahnya tuh teman-teman aktivis lingkungan suka bilang tuh 3 R reduce, recycle. Iya itu. Jadi artinya itu yang perlu mungkin kita notice dan kita kampanyekan lebih lagi ke teman-teman. Itu aja sih kalau dari aku. Ya, kita akan mau bahas lagi nanti di sesi terakhir ya, soal new norm yang mungkin akan kita bangun. Tapi dari yang kita bahas sekarang, tadi kita lihat ya, gambar secara umum gimana di hutan, gimana di laut, gimana di keseharian gitu. Kita bisa, sebenarnya nggak selamanya berarti kita harus jadi perusak gitu ya.
dalam banyak hal mungkin kadang-kadang kita harus sadar kita dalam banyak hal kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin nggak bisa dihindari, tapi ternyata kita bisa punya usaha bersama sebenarnya untuk membuat kegiatan yang lebih hal-hal yang lebih baik gitu ya, mengurangi konsumsinya, mengubah kembali, recycle, itu hal-hal yang memang perlu juga untuk dikampanyekan terus-menerus. Ya, kita akan mau masuk ke sesi 3 nanti, tapi nanti kita break di sini dulu ya.